Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Haleluya. Saya percaya kita semua hari ini bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Yang bersukacita boleh kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Haleluya. Tuhan itu baik. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami pada hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul tempat ini memuji muliakan nama-Mu ya Bapa. Engkau yang pimpin Tuhan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Engkau yang bersemayam Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah setiap kami ya Bapa. Kiranya juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir saat ini ya Bapa. Engkau berkati Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap jemaat-Mu Bapa dalam perjalanan mereka Tuhan, sampaikan tempat ini dengan selamat, tidak kurang satupun juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk memuji muliakan nama-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sungguh indah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku.
Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu, Yesus. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang kami puji Tuhan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang kami sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah Oh, sekarang ku memuji-Mu Tuhan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Yes. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Hamba Tuhan, agar indah bagi-Mu Tuhan, agar mulia dalam pandangan-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Mari sembah Dia, mari tinggikan nama Yesus, sebab Dia yang layak. Oh, Sikiara Baba Kayes, Tiara Rada Bakayesa. Sebab Kau Allah yang mulia Tuhan, layak disembah. Oh, ya Rabba Kayes, sembah Tuhan. Oh, tinggikan namanya Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Yes, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Rabba Kayes, ya Rabba Kayes, ya Rabba nama Yesus, nama Yesus yang layak terima hormat, Dia layak terima sembah kita. Oh, Yesus, Silo, Yesus.
Tinggikan namanya. Berikan penghormatan bagi Tuhan. Dia Allah yang hidup. Dia Raja yang berkuasa. Dia Yesus. Yes. Oh, hiara baba kais. Hiara rara bakais. Hiara rara bakais. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus, sungguh besar namamu, sungguh ajaib namamu Tuhan. Hiara baba kais. Oh, hiara rara bakais. Hiara rara bakais. Haleluya. Yesus yang layak disembah, Yesus yang layak ditinggikan. Oh, sikiara larabakais, hiara larabakais. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hiara babakais, hiara larabakais, hiara larabakais. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar setiap kuasa-Mu mengalir Tuhan ke atas setiap kami, ke atas jemaat-Mu ya Bapa. Setiap kami yang rindu Tuhan, setiap kami yang haus Tuhan akan kuasa-Mu ya Bapa. Engkau yang penuhi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari Bapak Saudara, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari
dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat paha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat paha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir Tuhan, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat paha tinggi, Bapa. Kau hadir, Kau pulihkan hati kami, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Waktu selanjutnya serahkan pada hamba-Nya yang akan bawa firman Tuhan. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat paha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita naikkan syukur, kita sembah, kita agungkan Dia, ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. haleluya. Bahwasanya untuk selamanya layak Tuhan, kasih setiamu. ya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Ya Rabbaka Yesus, untuk segala kebaikan-Mu. kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Kau baik, sebab Kau setia Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Besar Kasih nama-Mu, setiamu besar nama-Mu kekal Tuhan. selamanya. Segala pujian dan pengagungan hanya bagi-Mu Yesus di tempat maha tinggi. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus yang terus menopang setiap kami.
Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Di tempat yang maha tinggi, kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Segala pujian syukur. Haleluya, haleluya. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Terima kasih Bapa. Hati kami tenang ketika kami bersama Engkau. Amin Tuhan. Engkau Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu Yes, Tuhan. atas setiap kami. Amin, Tuhan. Kalau kami mengingat-ingat segala kebaikan Tuhan, sungguh tidak dapat terukur. Kami tidak dapat membalasnya Tuhan. Engkau Allah yang setia, Terima kasih. Allah yang terus berjalan bersama dengan kami. Terima kasih, Tuhan. Walaupun kadang kami tidak setia kepadamu, namun Kau tetap Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus bekerja Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kau sudah hadir di tengah pujian umat-Mu di tempat ini. Roh Kudus, lawat setiap kami. Jamah pribadi lepas pribadi. Yes. Sementara kebenaran firman-Mu diberitakan, Roh Kudus tetap bekerja. Menjamah pikiran kami, menjamah hati kami, menjamah seluruh keberadaan kami. Apapun persoalan, masalah yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami boleh mendapatkan ketenangan ketika kami ada bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Yes. Hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami. Amin, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, sembuhkan mereka yang sakit. Yes. Bukan hanya sakit secara jasmani, tapi sakit juga dalam hubungan dengan sesama, dengan orang tua, dengan anak, saudara satu dengan yang lain. Engkau yang memulihkan Amin. di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan kami sambut setiap kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap menyambut firman Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. amin. Kita berikan kemuliaan bagi Haleluya. Tuhan sekali lagi. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar GBI Hope? Boleh kita berikan apresiasi buat anak-anak muda yang luar biasa sudah mengantar kita untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk Pastor Nathan yang sedang bertugas di tempat lain. Pastor Lina yang sudah mempercayakan mimbar ini untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan sampaikan satu tema dari Injil Yohanes pasal yang ke-15. Ayatnya yang ke-16. Injil Yohanes ayat yang ke-15. Ayatnya yang ke-16. Boleh kita buka bersama-sama ayat ini? Baik, sudah tersedia juga di layar. Kita baca bersama-sama 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu
dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yang percaya boleh katakan amin. Nah, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan bukan kamu yang memilih aku. Ini Yesus sendiri yang berkata pada saat itu kepada murid-muridnya. Kalau kita renungkan sejenak bagaimana kehidupan kita juga, waktu kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, kita boleh diingatkan dan sekaligus disadarkan bahwa sesungguhnya memang Tuhan yang memilih kita. Amin. Tuhan yang memilih kita, bahkan dikatakan Dia menetapkan kita untuk apa? Untuk pergi. Pergi tentunya memberitakan kabar keselamatan yang sudah kita terima sebelumnya dari Tuhan. Bagaimana Tuhan mengubah hidup kita, dan itu juga kita ceritakan kepada orang lain, kepada teman-teman, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita. Bagaimana Tuhan sudah mengubah hidup kita dan dikatakan menghasilkan buah. Ya. Kalau bahasa sekarang mungkin lebih tepatnya untuk menjadi produktif. Katakan bersama saya, produktif. Menghasilkan buah. Dan buah itu tetap, ya, artinya buah itu tetap terus-menerus di segala musim terus menghasilkan buah hidup kita itu. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi apa saja yang kalian minta, ini bahasa Indonesia sehari-hari ya. Apa saja yang kalian minta kepada Tuhan dalam nama Yesus pasti akan dikabulkan. Amin Bapak Ibu. Mari kita lihat slide-nya. Ya, jadi ini tema saya pada hari ini adalah berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Berapa banyak di sini yang rindu untuk mempermuliakan Tuhan? Nggak ada jalan lain Bapak Ibu selain menghasilkan buah, ya. Bukan hanya buah pertobatan, bukan hanya buah pelayanan, bukan hanya buah jiwa-jiwa, tapi buah di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya, ayatnya tadi kita sudah baca dari Injil Yohanes 15 ayat 16, tapi ada beberapa kata penting di situ yang saya buat bold, ya. Ada kata memilih, yang kedua apa? Menetapkan. Lalu ada kata pergi dan akhirnya menghasilkan buah, ya. Dipilih, ditetapkan, diutus, dan juga berbuah atau produktif tadi, ya. Nah, di dalam Roma 8 ayat 29 tadi kita sudah naikkan juga pujiannya untuk kita menjadi serupa dengan gambarannya. Roma 8 ayat 29 dikatakan begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin di dalam kehidupan ini kita banyak memiliki teladan atau panutan, ya. Mungkin orang tua kita, mungkin guru kita, mungkin juga saudara seiman kita. Tapi saya mau katakan di sini bahwa panutan, teladan yang sejati itu hanya Tuhan Yesus. Amin. Karena manusia sesempurna apapun dia, pasti akan ada yang namanya kelemahan. Ya. Saya juga punya kelemahan Bapak Ibu. Yang paling tahu kelemahan saya pastinya orang di samping saya. Ya, istri saya sendiri. Anak-anak kami. Dia tahu, mereka tahu kelemahan saya. Orang tua saya, mereka juga tahu kelemahan saya. Ya. Makanya dikatakan hanya Tuhan, ya, yang menjadi
acuan atau pedoman untuk kita menjadi serupa dengan gambarannya. Karena itu telah tujuan untuk kita menjadi orang percaya. Visi kualitatif daripada GBI itu adalah menjadi seperti Yesus. Bukan menjadi seperti gembalaku, menjadi seperti orang tuaku, menjadi seperti guruku, bukan. Tapi menjadi seperti siapa? Seperti Yesus. Dia adalah teladan utama kita. Nah, kita dipilih dan ditentukan itu untuk menjadi serupa dengan Dia. Serupa dengan Kristus. Gampang nggak Bapak Ibu? Ada yang bilang mungkin, oh iya Pak, susah-susah gampang. Atau mungkin ada yang menjawab, gampang-gampang susah. Jadi yang mana tuh yang lebih baik? Yang banyak gampangnya gitu ya. Gampang-gampang susah. Kalau susah-susah gampang, banyak susahnya nanti. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya, iya Pak, gampang-gampang susah sih. Tapi banyakan gampangnya. Karena apa? Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Ya, tanpa Roh Kudus kita nggak akan pernah bisa melakukan apa-apa. Boro-boro menjadi seperti Tuhan Yesus, ya, menjadi seorang suami atau seorang kepala keluarga yang baik pun rasanya sulit. Menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri yang baik rasanya sulit. Bahkan menjadi anak-anak yang baik juga itu tidak mudah. Tapi waktu kita meniru atau meneladani Yesus, itu pasti ada buah-buah. Apalagi waktu kita bersekutu intim dengan Dia. Ya. Buah itu hanya dapat dihasilkan lewat yang namanya keintiman. Ya, katakan bersama saya keintiman. Ya. Seorang suami dan istri bersatu, hidup intim, maka dia akan menghasilkan keturunan ilahi. Demikian juga dengan kita. Waktu kita intim dengan Tuhan, kita pun akan menghasilkan buah. Buah apa? Buah roh. Coba kita buka di dalam Galatia pasal yang ke-5. Ayat yang sudah tidak asing lagi buat kita semua ya. Galatia 5. Ayatnya yang ke-22 sampai 23 ya. Di situ dikatakan apa? Tetapi buah roh ialah kasih, ya. Ada kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, kasih kepada pasangan, kasih kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada saudara yang satu dengan yang lain. Lalu ada yang namanya sukacita. Sukacita itu ternyata nggak ditentukan oleh berapa tebal dompet kita loh Bapak Ibu. Pak, hari gini mah udah nggak perlu dompet kali Pak. Perlunya apa? HP ya. Dompet bisa ketinggalan tapi HP jangan sampai ketinggalan. Karena ini juga dompet kita, dompet elektronik kita, betul? Ya. Tapi bukan itu yang saya maksudkan. Jadi sukacita itu tidak dibatasi oleh keadaan, oleh situasi, ya, oleh kondisi. Tetapi sukacita itu ada karena Allah ada di dalam kita. Katakan amin. Allah ada bersama kita. Tadi dikatakan hati kita tenang waktu Allah ada bersama dengan kita. Walaupun dunia ini rasanya semakin hari, kalau kita lihat medsos makin gak karuan ya Bapak Ibu ya. Ya. Ada macam-macam tuh yang sedang viral hari-hari ini. Belum lagi berita-berita kriminal yang menakutkan, mengkhawatirkan. Keadaan ekonomi, keadaan politik, sosial yang hari-hari ini semakin tidak menentu. Tapi ketika ada buah roh, maka ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan kita juga menjadi orang-orang yang sabar. Di sini dalam bahasa Inggrisnya dikatakan long suffering. Sabar itu tahan, menderita. Sebetulnya kalau mau jujur, hidup di dunia ini lebih banyak senangnya atau lebih banyak menderitanya Bapak Ibu?
Jujur. Ya. Mungkin lebih banyak rasa tidak senangnya, ya. Hal-hal yang menyusahkan hati kita. Tapi ketika ada buah roh, maka kita akan tahan di tengah situasi yang sulit sekalipun. Ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Mungkin buat beberapa orang itu rasanya nggak mudah ya untuk menjadi lemah lembut ya. Apalagi kalau orangnya yang memang bicaranya itu langsung begitu ya. Nggak pakai basa-basi. Nggak pakai pembuka dulu gitu ya. Tapi memang hari-hari ini kita diingatkan oleh Roh Kudus untuk bisa juga menjadi lemah lembut. Bagaimana kita bisa memenangkan jiwa kalau kita tidak punya kelemah lembutan. Lalu penguasaan diri, nah ini penting. Siapa di sini yang datang ke tempat ini bawa kendaraan sendiri? Gimana kira-kira kalau di jalanan? Dibutuhkan penguasaan diri? Oh, sangat Bapak Ibu ya. Apalagi kalau yang sat-set gitu. Waduh rasanya kalau ada yang menghambat sedikit rasanya. Kalau orang Sunda bilang hayang nakol. Tahu nggak Bapak Ibu hayang nakol? Kepengen mentung gitu ya. Tapi ya kita dilatih lewat situasi, lewat keadaan. Dan untuk itulah kita sudah dipilih dan ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Amin. Memang lewati proses. Nggak ada orang Kristen yang, orang percaya yang bebas dari proses. Saya pun diproses. Kami berdua juga diproses, bahkan saling memproses satu dengan yang lain. Karena punya karakter yang berbeda satu dengan yang lain. Ya. Lalu ketika kita sudah dipilih dan ditentukan, nah ini jangan lupa, kita akan diutus oleh Tuhan. Nanti saya akan kasih contoh seorang tokoh dalam perjanjian lama, bagaimana dia juga mengalami hal itu. Di dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada satu ayat yang mengatakan, mari datanglah mereka yang letih, lesu dan beban berat. Ada waktunya untuk datang kepada Tuhan, tapi ada waktunya untuk pergi, ya, diutus. Menjadi saksinya, menjadi orang-orang yang membawa berkat buat sekitarnya. Tentunya kita sudah mengalami pemulihan terlebih dahulu. Kita sudah disembuhkan terlebih dahulu dari segala sakit penyakit rohani kita yang mungkin terjadi lewat apa? Lewat parenting yang tidak tepat ya, orang tua kita yang mungkin juga diwariskan dari orang tua mereka. Mereka tidak mengerti loh. Bagaimana membesarkan anak, mendidik anak, mengasuh anak dengan baik. Trial and error. Jadi orang tua itu nggak ada sekolahnya Bapak Ibu. Jadi ayah, jadi ibu itu nggak ada sekolahnya. Mereka juga mungkin mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan dalam hidup. Sehingga ketika mereka mendidik kita pun, apalagi belum dalam Tuhan, wah ini tambah repot. Diutus, pergi. Jadi setelah kita dipulihkan, kita sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan Dia, maka kita pun akan diutus. Dan pada akhirnya kita, Tuhan semua rindu untuk kita menghasilkan buah. Ayo kita baca di dalam Yeremia 17, ya, 2, 3. Ia akan seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan
buah. Katakan sama sebelahnya, ayo menghasilkan buah. Ayo jadi produktif. Amin. Ada yang masih sekolah, ada yang masih kuliah. Bahkan buat orang-orang yang sudah dewasa sekalipun. Orang-orang yang sudah memasuki usia emas. Ya, umas. Saya termasuk umas juga nih. Sebentar lagi usia saya kepala 6 Bapak Ibu di bulan November. Ya, jadi udah masuk umas nih. Cucu udah 4. Ya, jadi udah bukan orang muda lagi. Ya. Tapi Tuhan mau kita tidak berhenti menghasilkan buah. Ya. Sepanjang umur kita terus menerus. Waktu kita seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang selalu merambatkan akar-akarnya di tepi batang air. Ini bicara tentang firman Tuhan yang selalu kita hidupi. Ya. Selalu kita renungkan dan lebih lagi kita lakukan dalam kehidupan kita. Tidak mengalami datangnya panas terik. Saya percaya panas terik pasti ada dalam setiap musim kehidupan kita. Tapi waktu panas terik itu datang, kita tetap segar oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Daunnya tetap hijau, bahkan tidak khawatir dalam tahun kering. Nah, kita akan belajar dari seorang tokoh yang luar biasa bernama Yosua, ya. Yosua ini adalah orang yang Tuhan pilih melalui Musa. Nah, ini ada satu gambar menarik Bapak Ibu. Itu dilukiskan bagaimana Yosua itu memerintahkan, ya. Dalam Yosua 10 ayat 12 sampai 13 kita buka sebentar ya. Yosua pasal 10 ayatnya yang ke-12 sampai 13. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Apa yang terjadi Bapak Ibu di ayat ke-13? Maka berhentilah matahari dan bulan tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Luar biasa. Ya, jadi kuasa Tuhan bekerja atas hidup Yosua. Tapi saya percaya Yosua ini bisa melakukan hal-hal yang spektakuler. Hal-hal yang ajaib. Tanda-tanda mujizat dalam kehidupannya. Karena dia sebelumnya juga sudah mengalami proses. Katakan proses. Ingat dia adalah murid daripada siapa? Musa. Dia dimuridkan selama kurang lebih 40 tahun Bapak Ibu. Dia dimuridkan, dia dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Kalau kita ingat juga beberapa murid Tuhan Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka juga dimuridkan. Bahkan Timotius juga dimuridkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus pun dimuridkan oleh Barnabas ketika itu. Jadi ternyata kalau kita mau menghasilkan buah, tidak ada jalan lain, kita harus dimuridkan. Amin. Katakan sama sebelahnya, ayo kita dimuridkan yuk. Sama gembala di tempat ini, Pak Nathan dan Ibu Lina. Memberi diri untuk dimuridkan, ini satu hal yang penting Bapak Ibu. Sekarang ini gereja-gereja sudah mulai sadar tentang hal ini. Ya, bahkan tempat kami melayani pun di bawah kepemimpinan Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo, itu mulai. Cuma metodenya ini seperti apa? Itu pertanyaannya. Saya ini 15 tahun dimuridkan oleh seorang mentor.
istri saya 14 tahun berkecimpung di pemuritan. Bahkan sampai hari ini dia terus memuridkan. Setiap hari Senin atau Rabu itu ada 14 orang yang dimuridkan sama dia, para wanita. Saya mungkin tidak seproduktif dia dalam hal memuridkan. Tapi saya melihat dampak pemuritan itu luar biasa. Setiap Jumat kami meski secara online dan juga 1 kali sebulan onsite, saya juga memuridkan beberapa pasangan suami istri. Dan saya melihat hasilnya luar biasa Bapak Ibu. Ada ibu-ibu itu yang kebetulan punya talenta mengajar, sangat kreatif ketika dia menyampaikan firman Tuhan. Dan ini luar biasa. Sukacita seorang mentor atau seorang guru itu ketika melihat muridnya menghasilkan murid yang lain. Amin. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memuridkan 12 murid. Dari 12 murid menjadi 120 murid. Ingat waktu mereka berdoa di loteng Yerusalem. Minta supaya Roh Kudus dicurahkan. Jadi ada multiplikasi ya. Nah orang-orang yang berhasil seperti Yosua ini dan tentunya banyak tokoh Alkitab yang lain. Itu karena mengalami yang namanya pemuritan. Amin Bapak Ibu. Anak-anak dimuridkan sama orang tuanya. Puji Tuhan kalau orang-orang tuanya sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mereka akan menjadi anak panah di tangan para pahlawan. Amin. Mereka siap dilesatkan pada waktunya nanti untuk menjadi orang-orang yang memiliki dampak luar biasa terhadap dunia ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca kisah Yosua ini, begitu banyak, begitu panjang dia punya track recordnya. Ya, selain menjadi abdi Musa, dia juga termasuk ke dalam 12 orang pengintai yang masuk tanah Kanaan. Dari 12 orang itu, hanya 2 yang membawa kabar positif. Salah satunya adalah Yosua dan Kaleb. Dan mereka dikaruniai umur panjang Bapak Ibu. Menyeberang sungai Yordan, merebut kota Yeriko. Dan yang luar biasa, Alkitab mencatat di dalam Yosua 24 ayat 29, boleh kita buka. Yosua 24 ayatnya yang ke-29. Perikopnya berjudul Yosua dan Eleazar mati dan dikuburkan. Tulang-tulang Yusuf dikuburkan. Ayat 29. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun hamba Tuhan itu ketika berumur berapa? 110 tahun. Kita memperhatikan di sekitar kita ini usia harapan hidup orang-orang juga semakin panjang. Kalau boleh tahu Pak, usia berapa Pak? Tuh, luar biasa. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tetap sehat ya Pak. Dan semangat tentunya, amin. 80 tahun. Nah, Yosua ini berumur 110 tahun. Dan menurut satu orang sejarawan Yahudi bernama Flavius Josephus, ya, dia cukup terkenal dengan tulisan-tulisannya. Dikatakan Yosua ini mati 20 tahun setelah dia memasuki dan merebut tanah Kanaan. Jadi waktu dia masuk ke tanah Kanaan usianya berapa? 110 kurang 20, 90 tahun Bapak Ibu. Dia merebut tanah Kanaan. Luar biasa. Udah banyak di sini yang rindu seperti Joshua. Ya, bukan hanya track recordnya tetapi memiliki prestasi yang luar biasa. Hasil daripada pemuritan sekali lagi. Dia dimuridkan oleh Musa selama 40 tahun lebih. Generasi kedua yang akhirnya masuk ke tanah Kanaan karena generasi pertama itu dibinasakan oleh Tuhan karena ketidaktaatan mereka. Jadi Yosua ini dia dipilih dan ditetapkan ya di dalam Ulangan 34 ayat yang ke-9.
Kalau kita buka sebentar kitab Ulangan 34 ayatnya yang ke-9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dia diutus oleh Musa. Waktu Musa meletakkan tangannya kepada Yosua, dia mengutus Musa, engkau yang akan menjadi penerusku. Engkau yang akan menjadi penggantiku. Setelah dia dimuridkan sekian puluh tahun tentunya. Lalu yang kedua, dia diutus di dalam Bilangan 13 ayat yang ke-16. Bilangan 13 ayat 16 secara cepat saja. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Luar biasa. Dan yang paling penting ini, Bilangan 14 ayat 6 sampai 7. Bilangan 14 ayat 6 sampai 7. Yuk kita baca bersama-sama ayat ini, Bilangan 14 ayat 6 sampai 7, 2, 3. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya, ayat yang ke-7, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Sementara 10 pengintai yang lain, menyampaikan berita. Itu orangnya besar-besar, raksasa. Kita seperti belalang. Ya, kalau nanti baca di ayat-ayat sebelumnya. Mereka menyampaikan berita-berita negatif, berita-berita yang meruntuhkan semangat orang Israel. Hanya Yosua dan Kaleb yang membangkitkan semangat orang Israel. Kita juga sebagai orang percaya, kalau mau atau rindu menghasilkan buah, kita harus menjadi pembawa kabar baik. Amin. Harus menjadi pembawa kabar baik. Nah tadi dilukiskan ya bagaimana dia mengalahkan orang Amalek, mengintai tanah Kanaan, memasuki tanah perjanjian. Jadi kunci untuk kita menghasilkan buah adalah menjadi murid. Katakan murid sekali lagi. Bukan sekedar murid, ternyata murid yang sejati. Ya. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat yang pertama mengatakan begini. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Dalam bahasa sehari-harinya dikatakan, ikutlah teladan saya seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. Tadi saya sudah katakan bagaimana teladan utama kita adalah Tuhan Yesus. Tapi waktu kita mengikut Yesus, kita juga harus membawa orang-orang untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadi muridnya. Saya percaya gembala di tempat ini Pak Nathan pernah menyampaikan juga tentang upgrade, betul? Kita diberkati sekali waktu Pak Nathan juga berbicara di beberapa kesempatan di Rayon 7. Upgrade, jadi seorang murid itu harus selalu mau mengupgrade dirinya. Enggak selalu sekolah formal Bapak Ibu, tapi lewat kehidupan. Sekolah sejati itu saya percaya adalah lewat kehidupan sehari-hari. Kita diajarin banyak hal. Kita dibentuk, kita diproses lewat kehidupan kita. Dan itulah sekolah sejati kita. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu kita mengupgrade diri kita, apa yang terjadi? Injil Yohanes 15 ayat yang ke-8 digenapi. Ya. Mari kita buka. Ya. Kita baca bersama-sama ayat ini, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid
murid-muridku. Jadi waktu kita menghasilkan buah, seorang guru ketika melihat muridnya itu menghasilkan buah, ada sukacita nggak? Ada. Ada kebanggaan nggak? Ada. Begitu juga Tuhan ketika melihat kita menghasilkan buah. Dia katakan, kamu adalah murid-muridku. Murid yang sejati. Mazmur 92 ayat yang ke-14. Saya tutup dengan ayat ini. Mazmur 92 ayat yang ke-14. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita semua. Mazmur 92 ayat yang ke-14, kalau dalam versi elektroniknya itu ayat yang ke-15. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, ya. Tentunya pengertiannya bukan gemuk secara fisik, ya. Di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan pohon yang masih berbuah di masa tua tetap hijau dan segar. Berapa banyak yang rindu? Di masa tua pun tetap produktif bagi Tuhan. Amin. Bagi sesama. Karena Tuhan tidak menghendaki kita ini sekedar sibuk. God doesn't want us to be busy. He wants us to be fruitful. Amin. Dia tidak menghendaki kita cuma sekedar sibuk. Sibuk itu baik nggak? Baik. Menghasilkan. Tapi sibuk di sini adalah ketika kita hidup berakar di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Dia, dan pada akhirnya menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan setiap kami Bapa. Untuk kami boleh terus mempermuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami menghasilkan buah, bukan hanya buah pertobatan, buah jiwa-jiwa, buah pelayanan, terlebih lagi ketika kami menghasilkan buah roh, yaitu karakter Tuhan sendiri. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, ada kemurahan, ada kelemah lembutan, ada kesabaran, ada penguasaan diri. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, tolong kami. Untuk kami boleh menghasilkan buah di sepanjang hidup kami. Haleluya Yesus. Dan ketika itulah Engkau menyebut kami sebagai murid-murid-Mu yang sejati. Terima kasih Tuhan. Untuk firman-Mu yang mengingatkan kami semua. Metraikan seluruh kebenaran firman-Mu Tuhan. Yes. Roh Kudus, mampukan kami untuk terus menghasilkan buah, untuk terus mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan kita yang siap menerima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan Amin. amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.